Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 3082, Serangan Ras Darah. Aku berkata, kalian, apakah leluhur sudah gila? Dia membuat Zhou Xianchen membawa semua elit sekte pergi. Istana Kaisar Zutian dianggap benar-benar selesai. Mulai sekarang, hanya ada 3 kekuatan yang tersisa di Abyss Pass Origin Grotto Heaven kita. Petik 2. Kita semua bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk dibawa pergi. Omong-omong, itu benar-benar memilukan. Hehe, kamu ingin pergi ke Grand Bright Jade Complete Heaven. Pesawat tingkat rendah semacam itu, apa yang bisa kamu lakukan setelah kamu pergi? Petik 2. Tidak ada satu jiwa pun di sekitar, Istana Kaisar Zutian saat ini tampak agak layu. Meskipun masih ada setengah orang, orang-orang ini bisa dikatakan semuanya telah ditinggalkan. Mereka berkumpul berdua dan bertiga dan mengobrol tentang naik turunnya Istana Kaisar Zutian. 3 tahun telah berlalu, dan kemunduran Istana Kaisar Zutian terlihat dengan mata telanjang. Jika bukan karena fakta bahwa masih ada hegemon tertinggi yang menahan benteng di sekte tersebut, Istana Kaisar Zutian akan lama bubar. Mengenai keputusan leluhur tak berujung, mereka semua merasa itu sangat tidak masuk akal. Tetapi pada saat ini, seseorang tertawa dingin. Sekelompok idiot. Ekspresi semua orang berubah, dan seseorang memarahi dengan marah, Zhou Ming, meskipun kamu dari garis keturunan keluarga Zhou, kamu tidak berguna. Anda bahkan tidak dapat menerobos ke surga Kaisar Sakra dalam hidup ini. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengejek kami di sini? Petik 2. Keluarga Zhou adalah yang paling terkenal di Istana Kaisar Zutian. Namun, klan keluarga terlalu besar. Selalu ada beberapa orang yang berada dalam keadaan pikiran melankolis. Sumber daya selalu digenggam di tangan minoritas. Zhou Ming ini juga dari garis keturunan keluarga Zhou. Namun sayangnya, bakatnya terlalu buruk. Dia sudah terjebak di puncak Kaisar luas surga selama bertahun-tahun. Dia menghabiskan semua jenis metode dan tidak bisa menerobos ke surga Kaisar Sakra juga. Dimarahi sebagai orang yang tidak berguna, Zhou Ming acuh tak acuh dan berkata sambil mencibir, kalian semua masih belum tahu, kan? Bahwa Ye Yuan dapat membiarkan semua orang memahami volume surga. Grand Bright Jade Complete Heaven telah melahirkan sejumlah pembangkit tenaga listrik hegemon realem. Zhou Xianyu, Lin Cheng, dan lebih dari 10 orang semuanya telah melangkah ke alam hegemon. Berita datang dari sana. Dalam 3 tahun ini, alam hegemon yang menerobos di surga lengkap Grand Bright Jade telah mencapai 200. Sekarang, beberapa alam hegemon yang tersisa di Istana Kaisar Zutian tidak bisa duduk diam lagi. Saat kata-kata ini keluar, itu langsung mengejutkan semua orang. Zhou Ming adalah dari garis keturunan keluarga Zhou. Saluran informasinya lebih dari itu. Mereka berpikir bahwa setengah dari elit Istana Kaisar semuanya pergi ke Grand Bright Jade Complete Heaven untuk mengadili kematian. Siapa yang tahu bahwa pembalikan yang mengejutkan seperti itu benar-benar terjadi? Dalam 3 tahun yang singkat, sebuah pesawat benar-benar melahirkan 200 pembangkit tenaga listrik hegemon realem. Jumlah ini terlalu menakutkan. Namun setelah shock, terjadi ejekan yang tak ada habisnya karena mereka tidak percaya sama sekali. Apa? Kedua paman bela diri itu telah terjebak di alam asal selama 10.000 tahun. Mereka hanya pergi selama 3 tahun dan menerobos. Petik 2. Zhou Ming, apakah kamu menganggap kami semua bodoh? Anda menggunakan kata-kata semacam ini untuk menakut-nakuti kami. Petik 2. Ya, Zhou Ming, buat konsep sebelum membual. 200 ahli hegemon realem. Apakah Anda pikir itu kubis? Petik 2. Zhou Ming berkata dengan nada menghina, meskipun aku tidak berguna, aku lebih berpengetahuan daripada kalian. Apakah Anda semua tahu apa volume surga itu? 12 lukisan surgawi Dao, itu adalah sesuatu yang bahkan 3 supremasi besar tergerak. Leluhur juga kembali dengan luka serius karenanya. Dengan alat tajam ini, membantu beberapa pembangkit tenaga listrik yang terjebak di alam asal untuk menerobos belenggu dihitung sebagai apa. Hanya saja 12 lukisan surgawi Dao ini tidak melepaskan efek mengerikan seperti itu di tangan leluhur surgawi juga. Ye Yuan ini benar-benar luar biasa. Melihat Zhou Ming mengatakannya dengan pasti, semua orang lebih percaya. Seseorang bertanya, apakah yang Anda katakan itu benar?
Zhou Ming tersenyum dingin dan berkata, hal ini bukan rahasia. Migrasi hebat ras roh sejati juga untuk harta yang tak ternilai ini. Berita itu tentu saja tidak bisa disembunyikan. Saya bahkan mendengar bahwa 4 simbol klan roh sejati melahirkan lusinan alam hegemon dalam 3 tahun ini. Selanjutnya, beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat leluhur sudah hampir menerobos ke Grid Beyond Realm. Anda semua berpikir bahwa Istana Kaisar Sutian tidak ada harapan. Anda semua berpikir bahwa orang-orang itu pergi ke pengadilan kematian. Hur-hur, mereka adalah pemenang sejati. Dengan ini, semua orang tercengang. Mereka tahu tentang migrasi besar-besaran, tetapi informasi mereka memang tidak cukup baik. Sebelumnya, mereka masih menganggapnya aneh. Apakah ras roh sejati semuanya bodoh? Untuk benar-benar bermigrasi ke Grand Bright Jade Complete Heaven. Tapi sekarang, mereka akhirnya mengerti. Ternyata itu benar-benar karena ini. Kalau begitu, Istana Kaisar Sutian kita benar-benar membuat taruhan yang tepat. Zhou Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, ini sulit untuk dikatakan. Jika mereka dapat menahan amarah leluhur ras darah, Istana Kaisar Sutian kita akan menjadi sekte kuat nomor 2 umat manusia di masa depan. Keputusan leluhur memang bukan yang bisa dilihat oleh orang-orang seperti kita. Sebelum ini, semua orang memiliki kritik tanpa akhir terhadap keputusan leluhur tak berujung. Tapi tidak ada yang berani mempertanyakannya. Tapi, mendengar berita ini, semua orang terkejut. Alam hegemon terlalu penting bagi sebuah faksi. Kenyataannya, Ancestor Endless sendiri juga sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar datang dengan formasi asal kekacauan dan dapat membuat semua orang memahami volume surga. Selain itu, Ye Yuan juga tidak memberikan perhatian khusus pada Istana Kaisar Sutian. Mengenai para elit yang dia kirim, mereka memasuki paviliun cahaya ekstrim setelah melalui penyaringan. Dan orang-orang ini semua menerobos. Ini hanyalah kejutan besar yang menyenangkan. Ketika Zhou Ming mendapat berita ini, itu juga sengaja dibocorkan oleh tingkat atas. Itu demi meningkatkan kepercayaan diri. Semua orang sedang mencerna berita ini ketika tiba-tiba, warna langit berubah. Cahaya merah darah langsung menyelimuti langit, berkobar seperti matahari terbenam yang gemilang. Kemerahan darah ini memberi semua orang perasaan yang sangat firasat. Apa yang sedang terjadi? Mengapa langit tiba-tiba berubah menjadi merah? Sepertinya aku mencium bau yang kental dan berdarah. Zhou Ming tiba-tiba memikirkan sesuatu, ekspresinya berubah drastis saat dia berkata, tidak bagus. Ini adalah perlombaan darah. Perlombaan darah ada di sini untuk menyerang Istana Kaisar Sutian kita. Petik 2. Sebelum suaranya memudar, itu hanya untuk melihat sosok yang tak terhitung jumlahnya di cakrawala saat ini terbang menuju Istana Kaisar Sutian. Energi berdarah tebal itu mengelilingi pasukan ras darah, menutupi langit dan menutupi matahari. Sebelum mereka mendekat, semua orang merasakan ketakutan seperti apokaliptik. Pembangkit tenaga Istana Kaisar Sutian jelas merasakan aura yang kuat, terbang keluar dari Istana Kaisar satu persatu, dan melihat musuh yang datang. Putra leluhur tak berujung, penguasa Istana Kaisar Sutian, Zhou Tianyu, segera muncul di depan semua orang. Hanya ketika semua orang melihatnya, mereka sedikit tenang. Semua murid Istana Kaisar Sutian tahu bahwa ini adalah orang nomor 1 di bawah Grid Beyond, sebuah pembangkit tenaga listrik dengan setengah kaki melangkah ke Grid Beyond. Itu hanya itu. Ada kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajah Zhou Tianyu. Segera, sosok tua muncul di samping Zhou Tianyu. Zhou Tianyu berkata dengan suara serius, bukankah nenek moyang ras darah akan menyerang surga lengkap Grand Bright Jade? Mengapa mereka datang untuk menyerang Istana Kaisar Sutian kita? Leluhur tak berujung terdiam lama sebelum menghela nafas berat dan berkata, kemungkinan besar mereka tidak hanya di sini untuk menyerang Istana Kaisar Sutian kita. Perlombaan darah mungkin akan memulai perang dengan semua surga pada saat yang sama. Saya tidak mengharapkannya. Aku benar-benar tidak mengharapkannya. Perlombaan darah sebenarnya sudah sangat kuat. Perlombaan darah saat ini kemungkinan bahkan 100 kali lebih kuat dari Istana Surgawi Labirin saat itu. Sepertinya semua orang telah meremehkan nenek moyang ras darah. Petik 2. Bab 3083, Semua Bencana Surga. Siapa yang datang? Mungkinkah Anda menggertak Istana Kaisar Sutian saya karena tidak memiliki siapapun? Zhou Tianyu berkata dengan suara serius kepada tentara ras darah yang berlari kencang dengan kecepatan penuh. Melihat barisan ras darah yang kuat,
Zhou Tianyu diam-diam khawatir. Tentara ras darah ini sebenarnya memiliki hampir 100 pembangkit tenaga listrik hegemon realem. Yang memimpin bahkan adalah hegemon tertinggi puncak. Hanya dalam hal aura, dia tidak di bawahnya. Namun, tidak ada yang menjawabnya. Ledakan. Tentara ras darah tiba dengan melolong. Pembantaian langsung dimulai. Murid-murid istana Kaisar Zutian tidak menyangka bahwa perlombaan darah sebenarnya begitu mudah. Untuk sesaat, mereka juga tertangkap basah. Kurung buka, dan Zhou Tianyu juga berhadapan dengan ras darah hegemon tertinggi itu. Setelah bertukar pukulan, dia merasakan kekuatan pihak lain. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa kursi ini takut pada Anda? Zhou Tianyu melihat bahwa pihak lain benar-benar tidak dapat diajak bernalar dan juga benar-benar marah. Itu hanya untuk melihatnya melepaskan asalnya, kekuatannya mengejutkan langit dan bumi. Pemimpin ras darah yang berlawanan itu sebenarnya ditekan untuk beberapa waktu juga. Di sampingnya, leluhur tak berujung tidak bergerak. Mendengar tangisan menyedihkan dari murid-murid istana Kaisar Zutian, ekspresinya menjadi semakin serius. Tujuan tentara ras darah bukanlah untuk menduduki istana Kaisar Zutian sama sekali. Tujuan mereka adalah untuk membunuh. Pembangkit tenaga ras darah benar-benar mengabaikan korban. Tidak pernah ada yang selamat di bawah tangan mereka juga. Entah kamu mati atau aku binasa. Sebuah wasiat yang tampak seperti kematian dengan tenang di wajah, ditambah dengan kemampuan kuat untuk bangkit kembali tanpa henti, membuat kekuatan tempur ras darah keluar dari grafik. Sementara istana Kaisar Zutian saat ini hanya tersisa dengan beberapa tentara yang tersesat dan bubar, bagaimana mereka bisa menjadi tandingan pihak lain. Namun, orang-orang berdarah ini tampaknya secara otomatis mengabaikan leluhur tak berujung. Ekspresi leluhur Endless berubah sedikit gelap, dan dia menatap wilayah kosong dan berkata dengan dingin, "Ayo keluar. Anda masih menunjukkan ekor Anda tetapi menyembunyikan wajah Anda di depan kursi ini." Kekosongan itu sedikit bergetar. Sebuah sosok muncul. Dia memegang mutiara kecil berwarna darah di manik-maniknya. Hanya untuk melihatnya melemparkan dengan ringan, manik darah itu langsung terbang ke langit dan menggantung di atas langit medan perang. Satu gumpalan energi darah demi satu saat ini sedang berkumpul menuju manik darah. Melihat adegan ini, murid leluhur Endless mengerut. Ketika pihak lain melihat leluhur tak berujung, dia tersenyum dan berkata, "Great Beyond Realm yang setengah mati, saya belum menganggap Anda serius. Alasan kenapa aku tidak muncul adalah karena aku sedang mempersiapkan manik bangsal darah." Itu saja. Leluhur tak berujung sangat terkejut di dalam hatinya. Lawan darah ini jelas bukan Chaos Bloodstone. Tapi pihak lain adalah pembangkit tenaga listrik Great Beyond yang benar-benar biru. Dia bisa tahu dari mata pihak lain bahwa dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Saat orang ini muncul, kekecewaan segera muncul di hati Zhou Tianyu. Jika tidak ada pembangkit tenaga listrik Great Beyond, mereka masih memiliki secercah harapan. Tapi sekarang, dia putus asa. Leluhur tak berujung mendengus dingin dan berkata, "Setengah mati. Leluhur ini akan membiarkan Anda melihat bahwa martabat pembangkit tenaga listrik Great Beyond tidak dapat dihujat." Petik 2. Ledakan. Leluhur tak berujung menginjak kakinya. Pintu kehidupan kekal perlahan terbuka di belakangnya. Kekuatan suci yang sangat kuat mengalir keluar dari pintu kehidupan kekal. Namun lawannya tetap tidak peduli karena membuka pintu kehidupan kekal sama saja dengan menempuh jalan terakhir. Ini hanyalah perjuangan terakhir leluhur tak berujung. Dengan pertempuran Great Beyond dimulai, bau darah di medan perang semakin tebal. Bloodwood itu tampak sangat bahagia, menyerap energi darah yang melonjak itu. Lebih jauh lagi, Bloodwood ini sepertinya tidak akan pernah penuh dan tidak akan tumbuh lebih besar juga. Setengah hari kemudian, leluhur tak berujung perlahan runtuh, keengganan dan nostalgia tak berujung dalam tatapannya. Pembangkit tenaga Great Beyond yang memimpin dua era ini telah jatuh. "Ayah!" Suara Zhou Tianyu membawa amarah keputusasaan. Tapi dia sendiri sudah menjadi anak panah di ujung penerbangannya juga. Zhou Tianyu sangat kuat, tetapi dia saat ini dikepung oleh lebih dari 10 hegemon dan sudah tidak bisa bertahan lagi. Runtuhnya Ancestor Endless menjadi untaian jerami terakhir yang menghancurkannya. Bang! 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 Beberapa serangan asal yang kuat mendarat di tubuhnya. Darah segar menyembur liar dari mulut Zhou Tianyu, dan dia terbanting ke tanah, sepertinya dia tidak akan berhasil. Di medan perang,
Murid-murid Istana Kaisar Zutian berpasangan dan bertiga dan tidak bisa lagi membentuk kelompok besar. Di Istana Kaisar Zutian, mayat berserakan di mana-mana. The Bloodworth Bat masih dengan rakus menyerap energi darah. Istana Kaisar Zutian, faksi utama umat manusia, runtuh dengan ledakan keras. Hegemon tertinggi itu berkata sambil membungkuk, Tuan Yiyun, Istana Kaisar Zutian telah dihancurkan sepenuhnya. Tidak ada yang selamat. Yiyun sedikit mengangguk dan berkata, bersihkan medan perang. Biarkan Bloodworth Bat menyerap energi darah yang cukup. Nenek moyang yang muncul kali ini, tidak mungkin ada kesalahan. Petik 2. Ya, titik. Adegan serupa sedang diputar di semua surga. Perlombaan darah melonjak menjadi ada, mengejutkan seluruh 33 surga. Semua orang tahu bahwa ras darah itu kuat tetapi tidak tahu bahwa ras darah itu sebenarnya sangat kuat. Semalam, sejumlah besar ahli perkasa Great Beyond Realm tiba-tiba muncul dalam perlombaan darah. Selanjutnya, jumlah mereka melimpah sampai membuat orang ketakutan. Mereka benar-benar mengobarkan perang melintasi 33 surga secara bersamaan. Beberapa pesawat tingkat rendah bahkan sepenuhnya jatuh ke tangan musuh dalam waktu sebulan. Ini adalah bencana. Kali ini, ras darah tidak akan berbicara omong kosong sama sekali. Apa yang mereka bawa adalah pembantaian tanpa akhir. Perlombaan darah tidak menerima penyerahan, hanya kematian. Pembangkit tenaga listrik di semua surga jatuh ke dalam kepanikan besar sekaligus. Untuk beberapa waktu, korban tidak terhitung. Sebelum ini, semua orang tahu bahwa ras darah telah kembali. Tetapi tidak ada yang menyangka bahwa itu akan menyebabkan konsekuensi yang begitu parah. Di benua Thundercree, Grand Bright Jade menyelesaikan surga. Ye Yuan melihat mayat-mayat di seluruh tanah, alisnya terjalin erat. Mereka sangat memikirkanku. Untuk membunuhku, mereka benar-benar mengirim 5 pembangkit tenaga listrik Great Beyond. Ye Yuan berkata dengan senyum dingin. Di sampingnya, Mi Tian menghela nafas dan berkata, kita semua meremehkan ras darah. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa dalam beberapa ratus ribu tahun ini, ras darah benar-benar mengumpulkan kekuatan yang begitu menakutkan. Petik 2. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan ini seharusnya baru muncul baru-baru ini. Ada banyak ras darah hegemon realem, tetapi ingin menerobos ke Great Beyond Realm bukanlah tugas yang mudah. Jika dugaan saya benar, batu darah kekacauan seharusnya mendapatkan 4 garis keturunan roh sejati yang hebat. Begitulah cara mereka menciptakan begitu banyak pembangkit tenaga Great Beyond. Mi Tian terkejut di dalam hatinya, dan baru kemudian dia menyadari kebenaran. The Chaos Bloodstone merencanakan untuk waktu yang lama, memperoleh 4 garis keturunan roh sejati yang hebat. Saat itu, Ye Yuan sudah mengatakan bahwa meskipun kekuatannya meningkat begitu banyak, tidak ada alasan bahwa batu darah Chaos tidak akan kuat. Hanya saja mereka tidak menyangka bahwa apa yang datang sebenarnya sangat menakutkan. Mi Tian mengerutkan kening dan berkata, situasi saat ini tidak optimis. Beberapa pesawat tingkat rendah seperti surga Yuan Ming Wenju dan surga Xuanming Gongqing telah sepenuhnya jatuh ke tangan musuh. Pesawat-pesawat itu sudah menjadi medan perang brutal dari ras darah. Menurut apa yang saya tahu, situasi 3 surga tertinggi umat manusia juga tidak optimis. Istana Kaisar Zutian sudah. Ketika dia menerima berita itu, Zhou Xianchen langsung pingsan. Dia mengunci diri dan baru keluar 3 hari kemudian. Kemudian, dia membawa pembangkit tenaga listrik Istana Kaisar Zutian dan bertarung tanpa gentar dalam pertempuran berdarah dengan ras darah. Berbeda dari surga lainnya, ras darah menghadapi perlawanan keras kepala di Grand Bright Jade Complete Heaven. Dalam 1 bulan ini, pasukan yang dipimpin oleh Mi Tian dan Ye Yuan telah menangkis serangan hiruk-pikuk ras darah sebanyak 4 kali. Untuk membunuh Ye Yuan, ras darah bahkan mengirim 5 pembangkit tenaga listrik Great Beyond yang perkasa. Hanya saja sayangnya, Chaos Bloodstone juga pernah salah perhitungan. Long Jian, Bai Zi, Luan Qinghe, Xuan Taiqing, 4 orang, menerobos ke Great Beyond Realm berturut-turut. Bergandengan tangan dengan Mi Tian dan Mi Zhen, 2 pembangkit tenaga listrik puncak yang hebat, mereka benar-benar secara paksa membunuh 4 dari 5 Great Beyond Realms yang perkasa. Surga lengkap Grand Bright Jade hampir menjadi satu-satunya tempat di seluruh 33 surga di mana hasilnya membuahkan hasil. Bab 3084, Kutukan. Bunuh, bunuh, bunuh.
Bunuh semua anjing berdarah ini sampai tidak ada satupun sirah yang tersisa. Zhou Xianchen dengan santai meremas ras darah Kaisar Sakra Heaven, kedua matanya merah darah. Dalam beberapa hari terakhir, dia sangat ganas, tiba-tiba menjelma menjadi dewa pembunuhan, membuat lawannya merasa kedinginan. Baru kemarin, Zhou Xianchen bahkan secara pribadi membunuh hegemon ras darah. Setelah memahami volume surga, kekuatan Zhou Xianchen meningkat pesat lagi, dan dia sudah tidak jauh dari puncak hegemon. Dia mengandalkan kekuatannya yang kuat dan terus menyerang di garis depan dalam perang dengan ras darah, tanpa rasa takut akan kematian. Dia tidak peduli tentang beberapa bekas luka sama sekali. Perlombaan darah itu haus darah. Dia juga penuh dengan niat membunuh. Ayah, leluhur, dan juga banyak saudara dan saudari semuanya musnah. Perseteruan darah ini membuatnya tidak berani bersantai sedikit pun. Setelah memblokir 4 putaran serangan berturut-turut, Grand Bright Jade Complete Heaven mulai melakukan serangan balik. Tentara ras darah sedang ditekan dengan gila-gilaan dan sudah mundur ke sekitar tembok batas. Ye Yuan dan Yang Qing memimpin. Kemanapun mereka pergi, tidak ada yang bisa bertahan satu pertukaran pun dengan mereka. Mereka berdua terlalu kuat, mereka hampir tak terkalahkan di bawah hegemon realem. Kebangkitan ras darah sama sekali tidak dianggap sebagai teknik bagi mereka. Yang Qing masih berusaha untuk membunuh mereka, tetapi Ye Yuan benar-benar melenyapkan para darah di peringkat yang sama hanya dengan satu pukulan. Kemanapun mereka pergi, orang-orang berdarah itu tidak berani menghadapi mereka secara langsung. Setelah mengalami pertempuran Istana Surgawi Labirin, pembangkit tenaga Kaisar Sakra Heaven dari Grand Bright Jade Complete Heaven yang selamat, masing-masing dari mereka sangat kuat. Mereka sama sekali tidak inferior jika dibandingkan dengan para jenius dari 3 surga tertinggi umat manusia. Adapun hegemon ras darah itu, mereka sangat ingin membunuh Ye Yuan, tetapi surga lengkap Grand Bright Jade memiliki terlalu banyak alam hegemon. Selanjutnya, dengan 6 pembangkit tenaga listrik Great Beyond yang perkasa menahan benteng, mereka tidak memiliki kesempatan sama sekali. Hahaha, omong kosong apa ras nomor 1 di seluruh surga, benar-benar lemah hingga maksimal. Apakah tidak ada satupun yang bisa bertarung? Tombak panjang Yang Qing menari seolah-olah tidak ada orang di bumi yang bisa mengalahkannya. Namun, pembangkit tenaga darah ras tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Yang Qing saat ini, bahkan 20 hingga 30 pembangkit tenaga listrik asal merasa sulit untuk mendekatinya. Selain itu, ras darah sudah menjadi kekuatan yang dihabiskan. Ledakan, tembok pembatas runtuh. Bloodkins yang ditahan di Grand Bright Jade Complete Heaven benar-benar musnah. Ye Yuan, ayo bunuh jalan kita. Yang Qing bersemangat membunuh dan sebenarnya tidak ingin berhenti. Bidang yang terhubung dengan dinding perbatasan ini adalah surga Yuan Mingwenju. Itu sudah benar-benar jatuh. Ye Yuan mengangguk dan berkata, perlombaan darah sangat arogan. Kami secara alami harus memberi mereka pelajaran. Petik 2. Di surga Yuan Mingwenju, pemimpin tertinggi, Lan Jie, saat ini sedang meminum darah di istana. Ekspresinya sangat menikmatinya. Itu adalah darah segar dari pembangkit tenaga listrik hegemon realem. Hur-hur, pekerjaan yang enak. Orang-orang seperti pesawat tingkat rendah semacam ini, terlalu mudah untuk diambil alih. Dalam waktu kurang dari 10 tahun, diri sejati progenitor akan dapat terwujud, dan segudang dunia akan bergetar. Lan Jie berkata sambil tertawa. Sekarang, ada berita yang datang dari seluruh dunia. Terlepas dari beberapa pesawat tingkat tinggi itu, surga lainnya sudah ada di saku kita. Pembangkit tenaga Great Beyond lainnya berkata sambil tersenyum. Lan Jie mengangguk dan berkata, apakah ada berita dari Grand Bright Jade Complete Heaven? Orang itu menggelengkan kepalanya dan berkata, belum ada berita. Grand Bright Jade Complete Heaven saat ini memiliki klan roh sejati. Mungkin tidak mudah untuk mengambil alih. Lan Jie tersenyum dan berkata, oleh karena itu sebabnya progenitor mengirim Bludus 5 orang untuk menyerang Grand Bright Jade Complete Heaven. Tidak peduli seberapa kuat Mitian, dia juga tidak cocok untuk mereka berlima, kan? Hur-hur, tunggu dengan sabar. Kabar baik seharusnya tidak jauh. Juga, bahwa Ye Yuan, dengan 5 pembangkit tenaga listrik Great Beyond mengambil tindakan, kemungkinan tidak mungkin baginya untuk lolos dari azabnya. Petik 2. Ledakan. Dengan ledakan keras, sesuatu jatuh dari langit, langsung menghancurkan aula besar.
Lan Jie dua orang buru-buru berdiri dan datang ke lubang besar yang dihancurkan untuk melihatnya. Itu adalah seseorang. Orang ini adalah Bludus yang baru saja mereka sebutkan. Bludus ini tidak lain adalah Lord Wang Zuo saat itu. Setelah memperoleh transformasi garis keturunan sekarang, dia juga berhasil menerobos ke Great Beyond Realm. Selanjutnya, kekuatannya sangat tangguh. Kali ini, dia berencana akan membunuh Ye Yuan dengan hati yang penuh dendam. Siapa tahu dia menendang pelat besi. Mengesampingkan bahwa dia gagal membunuhnya, dia bahkan menderita kerugian besar sendiri. 4 pembangkit tenaga listrik Great Beyond yang dia bawa semuanya mati. Bludus, apa yang terjadi padamu? Di mana mereka berempat? Senyum di wajah Lan Jie digantikan oleh keterkejutan. Kekuatan Bludus adalah yang terkuat di antara mereka. Dengan progenitor membuatnya membawa tim untuk pergi dan menyerang Grand Bright Jade Complete Heaven, itu mengandalkan dia untuk pergi dan menahan Mitian. Kekuatannya bisa dilihat. Tapi sekarang, penampilan Bludus benar-benar seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Semua mati. Bludus menggunakan semua kekuatan di tubuhnya dan berteriak. Seluruh tubuh Lan Jie bergidik berat, matanya menunjukkan ekspresi tidak percaya. 4 pembangkit tenaga listrik Great Beyond, mereka mati begitu saja. Kapan Mitian menjadi begitu kuat? Apa yang sebenarnya terjadi? Lan Jie menembakkan sinar cahaya darah, membantu Bludus menyembuhkan luka-lukanya saat dia bertanya. Menerima perawatan Lan Jie, kesadaran Bludus menjadi sedikit lebih jelas, dan dia berkata, 4 hegemon tertinggi klan roh sejati menerobos ke Great Beyond Realm pada saat yang sama. Mizen klan naga juga memulihkan kekuatan puncaknya. Surga lengkap Grand Bright Jade saat ini memiliki 6 pembangkit tenaga listrik Great Beyond yang perkasa. Petik 2. Apa? Lan Jie dua orang hampir melompat. Berita yang dibawa Bludus benar-benar terlalu mengejutkan. 6 pembangkit tenaga listrik Great Beyond yang perkasa, bahkan jika itu adalah pesawat tingkat tinggi itu, sangat sulit untuk memilikinya juga. Grand Bright Jade Complete Heaven yang kecil sebenarnya melahirkan 6. Bludus berkata dengan enggan, kami berlima langsung membunuh jalan kami ke sekte pengobatan ekstrim, berencana membunuh Ye Yuan sekaligus, dan kemudian menelan surga lengkap Grand Bright Jade. Siapa yang tahu bahwa Mizen dan 6 pembangkit tenaga listrik Great Beyond yang perkasa tiba-tiba muncul, langsung mengelilingi kami. Mitian dan Mizen terlalu kuat, dengan paksa menggiling mereka berempat sampai mati. Bahkan aku hampir kehilangan nyawaku di sana juga. Oh, benar. Kekuatan Mitian tampaknya lebih kuat dari sebelumnya. Ketika saya menghadapinya, saya benar-benar merasa seperti sedang menghadapi progenitor. Jika tidak, kami juga tidak akan menderita korban yang begitu besar. Lan Jie dua orang tercengang karena mendengarkan. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba ini mengejutkan mereka. Dengan 5 pembangkit tenaga listrik Great Beyond yang perkasa, ini benar-benar kekuatan yang sangat menakutkan. Tapi siapa yang tahu bahwa mereka dikeroyok? Apa bedanya ini dengan berjalan langsung ke dalam jebakan? Bagaimana ini bisa terjadi? Lan Jie berkata dengan linglung. Bludus menggelengkan kepalanya dan berkata, Jie tidak tahu. Beberapa tahun ini, kami telah mengkonsolidasikan berbagai suku dan tidak terlalu memperhatikan berita dunia luar. Tapi, hanya dalam waktu beberapa tahun, bagaimana bisa begitu banyak pembangkit tenaga Great Beyond muncul tiba-tiba? Lan Jie berkata dengan murung, Ye Yuan ini benar-benar kutukan. Mengapa ras darah kita menyerah di tangannya setiap saat? Petik 2. Perlombaan darah muncul kembali kali ini, mengamuk ke segala arah, hampir menyapu 33 surga. Namun, mereka menderita kerugian di Grand Bright Jade Complete Heaven. Tepat pada saat ini, seorang bawahan buru-buru datang untuk melapor. Tuan Lan Jie, semuanya buruk. Hal-hal buruk. Tentara Grand Bright Jade Complete Heaven telah menembus dinding batas dan telah menyerbu. Orang-orang kita tidak bisa menghentikan mereka sama sekali. Ekspresi Lan Jie berubah liar, dan dia berkata, mereka benar-benar memiliki keberanian untuk benar-benar berani melintasi dunia dan datang. Bludus menatapnya seperti melihat orang idiot dan berkata, mereka memiliki 6 pembangkit tenaga listrik Great Beyond yang perkasa. Mengapa mereka tidak berani melintasi dunia dan datang? Berhentilah berdiri dengan bodoh, cepat dan bawa aku pergi. Selain itu, cepat dan kirim berita ke progenitor. Minta dirinya yang sudah lanjut usia untuk datang dan membuat keputusan akhir. Bab 3085, Yi Sue.
Apa katamu? 6 pembangkit tenaga listrik Grid Beyond benar-benar muncul di Grand Bright Jade Complete Heaven sekaligus. Bagaimana ini mungkin? Chaos Bloodstone sangat terkejut ketika dia mendengar tentang situasi perang Grand Bright Jade Complete Heaven. Pembangkit tenaga listrik Grid Beyond adalah senjata nuklir bergerak. Sebelum memperoleh 4 garis keturunan roh sejati yang hebat, bahkan dia tidak dapat membuat begitu banyak pembangkit tenaga Grid Beyond juga. Tapi sekarang, 6 Grid Beyond benar-benar muncul di Grand Bright Jade Complete Heaven. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Yisue mengangguk dan berkata, awalnya, perang berjalan sangat lancar. Tapi saya tidak menyangka bahwa kita akan bertemu dengan perlawanan keras kepala di Grand Bright Jade Complete Heaven. Sekarang, Mitian telah memimpin Grand Bright Jade Complete Heaven dan telah mengejar kita di 3 dunia. Yisue adalah orang terkuat dari ras darah sampai sekarang. Kekuatannya juga terkemuka di antara pembangkit tenaga Grid Beyond. Klon Chaos Bloodstone terluka parah, dan dia tidak bisa keluar untuk saat ini. Yisue adalah bawahan yang paling dia andalkan. The Chaos Bloodstone berkata dengan suara serius, mampu melahirkan 6 pembangkit tenaga besar Grid Beyond dalam beberapa tahun yang singkat, hanya volume surga yang dapat mencapainya. Tapi, bahkan jika Ye Yuan memiliki volume surga, dia tidak bisa memikul begitu banyak orang yang memahami pada saat yang sama juga. Bagaimana bisa anak ini melakukannya? Yisue berkata, setelah saya menerima berita itu, saya sudah mengirim orang untuk menyelidikinya. Ternyata Ye Yuan mengatur susunan besar dan menarik kekuatan kekacauan sungai abadi ke surga lengkap Grand Bright Jade, dan menggunakan kekuatan kekacauan sungai abadi, memasok mereka untuk mengolah volume surga. Petik 2. The Chaos Bloodstone terkejut lagi dan berkata, bocah ini benar-benar jenius. Yang lain semua memahami kekacauan, tetapi dia sudah memanfaatkan kekacauan. Yisue, anak ini tidak bisa dibiarkan hidup. Anda melakukan perjalanan. Bila perlu, gunakan Blood Cloud Grand Array. Yisue membungkuk dan berkata, iya. Tuan Wang Zuo, bukankah Anda datang untuk membunuh saya? Anda sudah melintasi 4 dunia sekarang. Kenapa masih kabur? Di atas langit, suara Ye Yuan menyebar ribuan mil, mengejutkan langit. Di depan, Bludus dan yang lainnya cemas seperti anjing yang kehilangan rumah, tetapi mereka bahkan tidak berani menoleh ke belakang. Tentara menyerbu keluar dari Grand Bright Jade Complete Heaven, mengejar tentara ras darah. Mereka sudah melintasi 4 dunia. Selama ini, Mitian dan yang lainnya membunuh 2 ras darah Grid Beyond Powerhouses. Tentara ras darah sudah dalam kekacauan panas. Pada saat ini, Bludus dan yang lainnya mengumpulkan 5 pembangkit tenaga listrik Grid Beyond lainnya. Tetapi mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertempur. Mitian dan yang lainnya terlalu kuat. Tanpa 10 pembangkit tenaga listrik Grid Beyond, mereka bahkan tidak perlu memikirkannya. Selanjutnya, Bludus sendiri juga terluka parah dan tidak bisa bertarung sama sekali. Ye Yuan Pang, jangan sombong. Apakah Anda berpikir bahwa ras darah saya hanya memiliki sedikit kekuatan ini? Setelah progenitor tahu tentang berita di sini, dia pasti akan mengirim pembangkit tenaga listrik yang lebih kuat. Pada saat itu, Anda hanya menunggu untuk meregangkan leher Anda untuk pedang eksekutor. Bludus kalah dalam kenyataan tetapi tidak kalah dalam wataknya saat dia meraung dengan marah. Apakah begitu? Lalu aku akan menunggunya datang. Tapi, kapan Anda berencana untuk berlari sampai? Lanjutkan melarikan diri dan 33 surga akan belajar tentang reputasi menakjubkan Lord Wang Zuo. Bludus hampir memuntahkan seteguk darah tua. Ketika kelompok mereka melarikan diri, itu mengejutkan langit dan bumi. Targetnya terlalu besar. Sekarang, dimanapun mereka lewat, hampir semua orang tahu di mana mereka berada. Wajah mereka tidak punya tempat untuk diletakkan lagi. Perlombaan darah menyapu 33 surga. Pada akhirnya, mereka tersapu oleh Grand Bright Jade Complete Heaven sekarang. Tiba-tiba, kekosongan bergetar. Sebuah sosok melangkah keluar. Kedatangannya adalah seorang pemuda berambut merah yang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Ketika Mitian melihatnya, dia segera membuat gerakan tangan, dan semua orang berhenti. Pemuda berambut merah ini benar-benar memberinya rasa penindasan. Orang harus tahu, sejak memahami gulungan semesta, kekuatannya meningkat pesat, tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi sekarang, pemuda berambut merah di depannya ini benar-benar bisa memberi tekanan padanya.
Dapat dilihat bahwa dia tidak biasa. Orang ini sangat kuat, kata Mitian. Ye Yuan tidak terkejut dan berkata, tanpa dasar, ras darah tidak akan berani membuat semua langit jatuh ke dalam bencana juga. Saat Bludus dan yang lainnya melihat pemuda berambut merah, seolah-olah mereka melihat penyelamat mereka. Mereka gelisah sampai mata mereka dipenuhi air mata panas. Dikejar di 4 dunia, ini bukan pengalaman yang baik. Tuan Yisue, Anda akhirnya di sini. Bludus berkata dengan penuh semangat. Selesai mengatakan itu, dia menoleh ke Ye Yuan lagi dan berkata dengan senyum lebar, Ye Yuan Pang, kamu sangat senang beberapa hari ini, kan? Sekarang, tahukah Anda apa yang disebut kesedihan mengikuti kegembiraan yang luar biasa? Ye Yuan tersenyum dan berkata, angin keberuntungan berubah. Kamu sangat bahagia sekarang. Berhati-hatilah agar kesedihan mengikuti kegembiraan yang luar biasa. Bludus tersenyum dingin dan berkata, itu karena kamu tidak tahu seberapa kuat Lord Yisue. Dia adalah dewa perang ras darah kita, orang nomor 1 di bawah progenitor. Yisue memandang Mitian dan perlahan berkata, kalian tidak bisa pergi. Mitian berkata dengan dingin, jika nenek moyang ini ingin pergi, tidak ada yang bisa menghentikanku. Yisue hanya tersenyum dan perlahan mengangkat tangannya. Tiba-tiba, darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya dan dari segala arah. Bahkan ada banyak pembangkit tenaga listrik Hegemon Realem di antara mereka. Pasukan Grand Bright Jade Complete Heaven jatuh ke dalam pengepungan yang ketat sekaligus. Ketika semua orang melihat situasinya, ekspresi mereka mau tidak mau berubah dengan liar. Tidak baik, kami telah jatuh ke dalam pengepungan ras darah. Ini, hanya pembangkit tenaga listrik Great Beyond sebanyak 9 orang. Apa yang harus dilakukan tentang ini? Kami menembus jauh ke dalam wilayah musuh sendirian dan terlalu rakus untuk berkontribusi dengan maju secara gegabah. Di sisi Grand Bright Jade Complete Heaven, ia langsung panik. Melihat ekspresi putus asa di wajah semua orang, Bludus sangat puas. Beberapa hari ini terlalu sedih. Hahaha, Ye Yuan, kamu masih ingin membuatku merasa sedih setelah kegembiraan yang luar biasa sekarang. Tentara ras darah yang menutupi langit ini, kursi ini melihat bagaimana Anda berlari. Bludus berkata sambil tertawa lebar. Yisue memandang Mitian dan berkata dengan dingin, Mitian, saya tahu bahwa Anda memahami volume semesta, kekuatan Anda maju dengan pesat. Ingin membuat Anda tetap tidak mudah, tetapi kali ini, saya sudah membuat persiapan lengkap. Wilayah ruang ini, saya telah sepenuhnya menguncinya dengan 180 alam hegemon. Mungkin itu tidak bisa menghentikanmu, tetapi orang-orang yang kamu bawa ini, sama sekali tidak ada satu pun yang bisa melarikan diri. Ketika semua orang mendengarnya, mereka mau tak mau menjadi pucat karena ketakutan. Mereka ingin melakukan teleportasi tetapi menemukan bahwa ruang sudah benar-benar beku. Mereka tidak dapat berteleportasi sama sekali. Dengan ini, mereka benar-benar panik. Mitian berkata, jadi, Anda ingin bernegosiasi dengan saya. Yisue tersenyum dan berkata, menghemat usaha untuk berbicara dengan orang pintar. Aku hanya punya satu syarat. Tinggalkan Ye Yuan. Yang lain, aku bisa membiarkan mereka semua pergi. Persetan dengan ibumu. Ingin meninggalkan Ye Yuan, Anda bermimpi. Anda dipanggil Yisue, kan? Tunggu saja. Ketika saya, Yang King, melangkah ke alam hegemon, itu akan menjadi hari Anda mati. Kata-kata Yisue baru saja jatuh ketika Yang King mengutuk dengan kejam ke wajahnya. Ya, tidak apa-apa jika kita mati. Surgawi Saint Ye tidak bisa mati. Petik 2. Heavenly Saint Ye adalah jiwa Grand Bright Jade Complete Heaven kami. Kami bersedia bertarung sampai mati untuk membantunya melarikan diri. Anjing berdarah, kamu terlalu banyak berpikir. Kami tidak akan meninggalkannya dan pergi. Orang-orang Grand Bright Jade Complete Heaven segera meletus dengan serangkaian tanggapan. Jelas, Ye Yuan sudah menjadi eksistensi seperti dewa di Grand Bright Jade Complete Heaven. Ye Yuan adalah pilar spiritual mereka. Mitian memandang Yisue dan berkata sambil tersenyum, kamu dengar itu. Tidak mungkin meninggalkan Ye Yuan. Selanjutnya, nenek moyang ini tidak merasa bahwa Anda dapat membuat kami tinggal. Yisue tersenyum dan berkata, Mitian, kamu terlalu percaya diri. Tapi Mitian tersenyum dan berkata, apakah itu kepercayaan diri atau tidak, Anda akan tahu nanti. Ye Yuan, lakukanlah.
Bab 3086, Realm Crossing teleportasi lebih besar. Mi Tian tenang dan santai. Ye Yuan juga memiliki tampilan acuh tak acuh. Kedua orang ini tampaknya tidak memiliki kesadaran bahwa mereka terjebak sama sekali. Melihat Mi Tian menatapnya, Ye Yuan sedikit mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aku benar-benar menantikan ekspresi di wajah mereka sebentar lagi." Ledakan. Kekuatan asal spasial langsung meledak dari tubuh Mi Tian dan Ye Yuan. Pada saat ini, seolah-olah seluruh ruang dunia akan runtuh. Selanjutnya, asal spasial Mi Tian dan Ye Yuan benar-benar menghasilkan semacam resonansi yang menakjubkan. Berbicara secara logis, Mi Tian dan Ye Yuan, satu adalah puncak pembangkit tenaga listrik Great Beyond, sementara yang lain hanyalah seorang pemula yang baru saja memasuki Kaisar Sakra Heaven belum lama ini. Tidak mungkin ada resonansi di antara kedua orang ini. Tetapi pada saat ini, resonansi ini sangat kuat. Mi Tian memandang Yisue dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kita akan cukup bodoh untuk menembus jauh ke dalam wilayah musuh sendirian? Jika kita tidak memiliki kartu truf, bagaimana mungkin kita bisa mengejar di 4 dunia?" Realm Crossing Greater Teleportation ini dibuat oleh Ye Yuan dan aku beberapa hari yang lalu. Kalian semua lihat saja kekuatannya. Murid Yisue mengerut, dan dia berteriak dengan marah, "Cepat! Jangan biarkan mereka menyelesaikan gerakan ini." Selesai berkata, energi berdarah naik dengan hebat di tubuh Yisue, dan sebuah telapak tangan menghantam Ye Yuan. Pada saat yang sama, pembangkit tenaga Great Beyond Realm dan Hegemon Realm itu mengeluarkan jurus pamungkas mereka satu demi satu, menyerang pasukan Grand Bright Jade Complete Heaven. Untuk sesaat, ruang hancur, dan galaksi meledak. Astaga! Tapi sebelum gerakan ini mendarat, pasukan Grand Bright Jade Complete Heaven benar-benar menghilang. Di mana mereka? Tidak bisa merasakan aura sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah puluhan ribu orang. Mereka pergi begitu saja. Hal semacam ini, bahkan jika itu adalah Great Beyond Realm, tidak mungkin untuk melakukannya juga, kan? Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik, mereka tidak bisa menyembunyikan aura mereka sama sekali. Mungkinkah mereka langsung berteleportasi keluar dari dunia ini dengan satu teleportasi? Ini, bagaimana ini mungkin? Baru saja, progenitor Mi Tian sepertinya mengatakan bahwa langkah ini disebut Realm Crossing Greater Teleportation. Mungkinkah mereka benar-benar melintasi alam? Semua orang dalam ras darah tercengang karena shock. Ketika pasukan Grand Bright Jade Complete Heaven keluar, mereka semua adalah elit, dengan lebih dari 10.000 pembangkit tenaga listrik. Mengejar di 4 dunia, keempat dunia ini masih memiliki banyak pembangkit tenaga listrik yang tersisa. Melihat kedatangan penyelamat mereka, mereka bergabung satu demi satu juga. Saat itu, sudah mencapai hampir 70.000. Realm Crossing Greater Teleportation membawa 70.000 orang, ini hanyalah cara yang tak terbayangkan. Bahkan jika seseorang memahami asal spasial dan menjadi Great Beyond Realm, mustahil untuk mencapai ini juga. Tetapi lebih dari 70.000 orang ini semuanya lenyap tanpa meninggalkan seekor kutu pun. Pengepungan yang dirancang dengan hati-hati oleh Yisue telah benar-benar berubah menjadi lelucon. Sementara itu, Bludus dan yang lainnya tidak bergerak seperti ayam kayu. Di mana balas dendam itu? Ketika Yisue muncul, dia sangat bersemangat, berpikir bahwa kesempatan untuk membalas dendam telah tiba. Tapi dalam sekejap, semuanya sia-sia. Perasaan semacam itu hanya membuat orang gila. "Tutuan Yisue, apakah Mi Tian sudah kuat sejauh ini?" kata Bludus. Ekspresi Yisue serius, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak. Bukan Mi Tian yang kuat, tapi Ye Yuan." Semua orang terkejut. Meskipun langkah ini diluncurkan bersama oleh Mi Tian dan Ye Yuan, dalam pandangan semua orang, pasti Mi Tian yang memainkan peran utama. Ye Yuan hanyalah Kaisar Sakra Surga. Bagaimana mungkin dia bisa banyak berguna? Tapi, mendengar kata-kata Yisue, sepertinya bukan itu masalahnya. Bludus berkata tanpa alasan, Ye Yuan. Dia hanya Kaisar Sakra Surga. Yisue berkata dengan suara serius, justru karena dia adalah Kaisar Sakra Heaven, itu bahkan lebih menakutkan. Langkah barusan sebenarnya dipimpin oleh Ye Yuan. Pemahamannya tentang asal spasial mungkin tidak kalah banyak dengan Mi Tian. Ketika orang lain memahami asal-usul, sangat sulit untuk keluar dari dao mereka sendiri juga.
Tapi dia sudah keluar dengan daunnya sendiri. Apa? Dipimpin oleh Ye Yuan. Bluedus sangat terkejut. Hegemon lainnya juga semuanya jatuh ke dalam keterkejutan yang ekstrim. Langkah besar seperti itu, sebenarnya dipimpin oleh Kaisar Sakra Heaven. Jika hal semacam ini keluar dari mulut orang lain, mereka akan lama memberikan tamparan keras. Tapi ranah Yisue sangat mendalam. Apa yang dia lihat secara alami tidak akan salah. Yisue mengangguk dan berkata, teknik teleportasi yang lebih hebat tidak dapat menembus dinding batas sama sekali. Bahkan jika itu adalah hegemon yang memahami asal spasial, mustahil untuk berteleportasi melintasi alam juga. Jelas, Mitian juga tidak bisa melakukannya. Cara Ye Yuan tampaknya sangat lemah, tetapi hubungan paling penting dalam gerakan ini adalah membangun lorong spasial di dinding batas. Kemungkinan besar, hanya dengan mendapatkan pencerahan tentang kekacauan sungai abadi, seseorang dapat mencapai ini. Anak ini terlalu mengerikan. Dia benar-benar tidak bisa dibiarkan hidup. Mendengar analisis Yisue, semua orang tercengang. Baru kemudian mereka mengerti peran seperti apa yang dimainkan Ye Yuan dalam hal ini. Dinding batas, itu adalah eksistensi yang tidak bisa dilewati oleh alam hegemon juga. Jika hegemon ingin melintasi alam, mereka harus secara paksa mendobrak tembok batas. Tapi Ye Yuan benar-benar membangun lorong spasial di dalamnya dan menyadari perubahan spasial. Cara seperti itu tidak terbayangkan. Bluedus berkata dengan enggan, lalu apakah kita membiarkan mereka pergi begitu saja? Tatapan Yisue sedikit tajam, dan dia berkata dengan suara serius, semakin banyak, semakin kita harus membunuh anak ini. Awalnya, saya tidak ingin menggunakan Blood Cloud Grand Array, tetapi melihatnya sekarang, tidak ada pilihan selain melakukannya. Astaga, beberapa puluh ribu orang muncul di gerbang gunung sekte pengobatan ekstrim entah dari mana. Di mana kita? Ini adalah sekte obat ekstrim. Kami kembali ke Grand Bright Jade Complete Heaven. Dewaku, apakah penglihatan saya gagal? Kami melewati 4 dunia sekaligus dan kembali ke Grand Bright Jade Complete Heaven. Betapa menakjubkan. Nenek moyang Mitian sebenarnya sudah kuat sedemikian rupa, menciptakan teknik yang menakutkan. Petik 2. Dalam sekejap, sekte pengobatan ekstrim jatuh ke dalam keterkejutan. Pengalaman semacam ini benar-benar terlalu ajaib. Beberapa saat yang lalu, mereka bahkan berpikir bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap kematian dan pasti sudah mati. Tetapi dalam sekejap mata, mereka melintasi 4 dunia dan kembali ke rumah. Sarana spasial yang menakutkan seperti itu, tidak pernah terdengar sebelumnya. Hur, kalian semua salah. Orang yang menciptakan gerakan ini adalah Ye Yuan, dan bukan orang tua ini. Inti dari langkah ini juga terletak pada Ye Yuan dan bukan orang tua ini. Tanpa dia membangun lorong spasial di dinding batas, gerakan ini tidak bisa dilakukan. Mitian tersenyum saat dia menjelaskan. Apa, itu sebenarnya surgawi Saint Ye. Saint Ye surgawi benar-benar menjadi semakin mengerikan. Memikirkan Yisue itu, ekspresinya pasti sangat jelek sekarang, kan? Oh, benar, juga Bluedus itu. Dia pasti ingin muntah darah sekarang. Hahaha. Setelah kejutan, semua orang sangat gembira. Dari kematian hingga kehidupan, perasaan semacam ini terasa sangat menakjubkan. Ye Yuan, jika kamu memiliki cara seperti itu, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Ayahmu hampir bergegas sekarang untuk bertarung habis-habisan dengan Yisue itu. Yang King mengepalkan tinju ke dada Ye Yuan, sangat tidak senang. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jika saya mengatakannya, apakah itu masih disebut kartu truf? Namun, kekuatan ras darah agak melebihi imajinasiku. Kita tidak bisa menurunkan kewaspadaan kita. Mulai sekarang, Grand Bright Jade Complete Heaven akan berada pada tingkat siaga tertinggi untuk mencegah serangan mendadak ras darah. Mitian mengangguk dan berkata, kekuatan Yisue itu tidak ada di bawahku. Mereka semua telah menyaksikan Realm Crossing Greater Teleportation. Mereka mungkin akan lebih mengkhawatirkan Anda. Selanjutnya, kami saat ini adalah duri di pihak ras darah. Mereka pasti akan menghabiskan setiap metode untuk menghancurkan kita. Petik 2. Bab 3087, Arai Besar Awan Darah. Di bawah pohon, bayangan cahaya bulan kabur. Yue Mengli melihat Ye Yuan dalam keadaan linglung, dan hatinya tidak bisa menahan rasa sakit sedikit. Pria ini memanggul terlalu banyak hal.
Tapi, dia tidak bisa membantu. Setelah Ye Yuan kembali ke Grand Bright Jade Complete Heaven, dia menjemput Yue Mengli. Dengan fondasi kuat Sekte Pengobatan Ekstrim sebagai pendukung, ditambah 12 lukisan surgawi Dao, Yue Mengli, Lu Er, Cahaya Putih, dan yang lainnya, juga melangkah ke ranah surga Kaisar Sakra. Hanya saja dalam perang ini, kekuatan mereka terlalu lemah. Ini adalah perang alam hegemon. Setelah saling membantu dalam keadaan yang sederhana selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin Yue Mengli tidak tahu apa yang dipikirkan Ye Yuan? Kakak Yuan, kakak Ling Sui diberkati. Dia pasti akan baik-baik saja. Yue Mengli berkata dengan lembut. Ye Yuan tercengang dan berkata sambil menghela nafas, saya harap begitu. Ketika dia pergi, dia terlalu lemah. Di bawah bencana ras darah, Ye Yuan tidak cukup berani untuk terus membayangkan. Dalam bencana yang menyapu seluruh langit ini, pembangkit tenaga listrik Sovereign Realm biasa hanya bisa menjadi umpan meriam juga. Hanya dengan mencapai Emperor Realm, seseorang hampir tidak bisa memiliki modal untuk melindungi diri mereka sendiri. Tapi, itu juga hanya sekedar perlindungan diri. Yue Mengli menghela nafas dan berkata, kehidupan kakak Ling Sui sangat sulit. Aku harap dia baik-baik saja. Tatapan Ye Yuan tertuju pada wajah Yue Mengli. Wajah tanpa cacat itu sangat indah di bawah sinar bulan. Ditatap oleh Ye Yuan, wajah cantik Yue Mengli menjadi sedikit merah, dan dia cemberut dan berkata dengan malu, Kakak Yuan, mengapa kamu menatapku seperti ini? Mengatakan bahwa dia malu, tetapi sebenarnya, itu lebih merupakan agitasi. Itu karena mata Ye Yuan penuh cinta. Dengan kemunduran bertahun-tahun, tekanan di pundak Ye Yuan terlalu besar. Karena itu, dia juga tidak pernah mengungkapkan tatapan seperti itu di matanya. Ye Yuan menghela nafas ringan dan berkata, Li Er, beberapa tahun ini, untungnya ada kamu. Aku berhutang terlalu banyak padamu. Yue Mengli menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan Li Er semakin lemah, dan aku sudah tidak bisa membantu kakak Yuan lagi. Selama bertahun-tahun, ini adalah yang terberat bagimu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu tahu bahwa aku menanggung terlalu banyak hutang, tetapi tanpa dukungan diammu di belakang, aku tidak akan berhasil sama sekali. Aku memikul terlalu banyak, bukankah kamu juga sama? Petik 2. Wanita ini terlalu masuk akal sampai Ye Yuan terkadang bahkan melupakan keberadaannya. Berjalan sepanjang jalan sampai hari ini, dia membayar hutangnya, membayar hutang Mu Ling Sui. Tapi, semakin dia membayar, semakin dia berhutang pada wanita itu juga. Li Er, setelah pertempuran ini, aku akan menikahimu. Ye Yuan tiba-tiba berkata. Tubuh halus Yue Mengli bergetar hebat, mengangkat kepalanya dan menatap Ye Yuan dengan tak percaya. Kata-kata ini mendominasi dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi kedengarannya menyenangkan sampai ekstrim. Dia telah menunggu terlalu lama untuk kalimat ini. Ketika Ye Yuan mengatakannya, dia merasa seperti sedang bermimpi. Seluruh orang Yue Mengli membatu di sana. Kebahagiaan di wajahnya tidak bisa disembunyikan dengan cara apapun. Status dan kekayaan seperti awan yang melayang bagi saya, tetapi wanita saya akan menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Setelah pertempuran ini, saya akan mengumumkan kepada dunia dan menikahi Anda dalam kemuliaan penuh. Saya ingin memberitahu semua orang bahwa Anda adalah wanita saya, Ye Yuan. Ye Yuan berkata dengan ketegasan yang bisa memotong besi tanpa ragu sedikit pun. Yue Mengli saat ini sudah dilebur oleh kebahagiaan. Dia tahu bahwa Ye Yuan adalah orang yang rendah hati. Tapi demi dia akan mengejutkan semua surga. Dia tahu bahwa ini adalah rasa sayang Ye Yuan padanya sebagai pembayaran kembali padanya. Mencapai Kaisar Realm, cinta sudah menjadi cengkeraman. Bagi sebagian besar sahabat Dao, perasaan sudah menjadi sangat samar. Tapi Ye Yuan bertindak dengan cara yang sangat berlawanan. Dia akan memberitahu semua orang tentang pernikahan itu. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya mengangguk ringan. Pada saat ini, keheningan memenangkan suara. Tidak jauh, serangkaian suara gemerisik tiba-tiba dipancarkan, dan dengan cepat kembali ke ketenangan. Yue Mengli memandang Ye Yuan dan berkata, Kakak Yuan, apakah baik-baik saja bagimu untuk menjadi seperti ini? Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan memanggil mereka kembali dan membawa mereka semua bersama-sama. Ekspresi Yue Mengli berubah, dan dia berkata dengan cemburu, tidak mungkin. Ye Yuan tersenyum lagi dan berkata, kalau begitu,
bukankah sudah selesai? Lebih baik untuk menangani hal-hal yang menyakitkan dengan cepat. Biarkan mereka berhenti memikirkannya. Itu lebih baik daripada menyimpannya dalam pikiran mereka. Yue Mengli hanya menghela nafas ringan saat mendengar itu. Hanya dia yang tahu bahwa itu mungkin sangat sulit. Pria di depannya ini terlalu luar biasa. Begitu dia memasuki hati seseorang, akan sangat sulit untuk mengusirnya. Tapi di dalam hatinya, Yue Mengli sangat bahagia. Terlepas dari apakah itu Feng Qingxuan atau Cloud Neon, mereka semua adalah salah satu dari 33 wanita paling menonjol di surga. Saat ini dia tidak dapat bersaing dengan mereka sama sekali. Tapi hati Ye Yuan tidak pernah goyah dari awal hingga akhir. Demi dia bahkan melakukannya dengan sangat tegas. Bagaimana mungkin dia tidak tergerak? Angin bertiup ringan, dan sedikit cahaya merah meledak di depan dada Ye Yuan, langsung menyelimuti lereng gunung ini. Hanya ada hamparan warna merah yang tersisa di depan Ye Yuan. Ekspresi Ye Yuan berubah drastis, asal spasial mengalir keluar, akan berteleportasi. Tapi itu gagal. Ye Yuan merasa bahwa kekuatan darah di sekitarnya telah benar-benar mengganggu semua aturan. Dia sebenarnya tidak bisa berteleportasi. Kemampuan surgawi pergeseran spasialnya sebenarnya tidak dapat bekerja. Ekspresi Ye Yuan serius. Dia dengan cepat mengerti bahwa ini adalah asal darah paling murni dari Chaos Bloodstone. Asal-usul darah memiliki kekuatan korosi sejak awal. Seberapa kuat kekuatan korosi dari Chaos Bloodstone? Setidaknya, bukan itu yang bisa dia selesaikan saat ini. Pori-pori di tubuh Ye Yuan terbuka. Dia tahu bahwa saat yang paling berbahaya telah tiba. Berhenti membuang energimu. Setelah Blood Cloud Grand Array diaktifkan, lupakan Anda, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik Great Beyond, mereka akan terjebak sampai mati juga. Seorang pria berjalan keluar dari kabut darah, memegang pedang darah di tangannya, bekas luka di wajahnya. Ini sebenarnya adalah ahli Hegemon Realm. Aku tidak menyangka bahwa untuk membunuh Kaisar Sakra Heaven kita sebenarnya harus mengaktifkan Blood Cloud Grand Array. Nak, kamu bisa cukup bangga. Orang lain berjalan keluar dari kabut darah. Itu adalah ahli Hegemon Realm lainnya. Ye Yuan, jangan mengandalkan seseorang yang datang untuk menyelamatkanmu. Blood Cloud Grand Array diringkas dengan menghabiskan semua energi darah Blood Wotbat. Tempat ini membentuk dunianya sendiri. Kecuali energi darah abis, Anda bisa melupakan melarikan diri. Pembangkit tenaga listrik dunia Hegemon ketiga. Perlombaan darah sebenarnya mengirim 3 alam Hegemon untuk menghadapinya. Apa tampilan besar? Ledakan. Mitian membanting tinju ke awan darah, tetapi awan darah itu tidak bergerak sedikit pun. Segera ketika dia menemukan anomali, dia sudah tiba. Tetapi dia menemukan bahwa awan darah yang menyelimuti gunung ini sangat kokoh. Dengan kekuatannya, dia sebenarnya tidak bisa mengguncangnya sedikit pun. Ekspresinya serius sampai ekstrim. Mi Zhen, Long Jian, kami berenam bergabung dan menyerang. Hancurkan awan darah ini. Mitian berkata dengan suara serius. Keenam orang itu baru saja akan menyerang ketika beberapa sosok tiba-tiba muncul di atas langit. Kedatangannya justru Yi Sue. Berhentilah menyia-nyiakan kekuatanmu. Blood Cloud Grand Array diubah dari Blood Wotbat. Itu diringkas dari energi darah paling murni di dunia ini. Setelah diaktifkan, tidak ada yang bisa mengguncangnya dalam 7 hari. Bersiaplah untuk menghadiri pemakaman Ye Yuan. Yi Sue memandang Mitian dan berkata dengan dingin. Ekspresi Mitian sedikit berubah, tetapi dia tidak mempercayainya, membawa 6 orang dan bergegas menuju awan darah lagi. Ledakan. Seluruh sekte pengobatan ekstrim mulai gemetar. Namun, wilayah darah itu masih tidak bisa bergerak sedikit pun. Hati Mitian tenggelam ke dasar. Yi Sue tersenyum dan berkata, Ye Yuan benar-benar anak nakal yang luar biasa. Namun, itu berakhir di sini juga. Hari ini, surga lengkap Grand Bright Jade akan dihancurkan. Petik 2. Bab 3088, melawan Hegemon. Di Blood Cloud Grand Array, Qisang, Yulei, Meng Jin, 3 hegemoni besar, saat ini sedang menatap Ye Yuan dengan ekspresi geli. Dalam pandangan mereka, Ye Yuan sudah menjadi kura-kura di dalam toples. Ketiga orang ini adalah eksistensi teratas di antara hegemoni biasa juga. Datang untuk berurusan dengan Kaisar Sakra Heaven benar-benar menggunakan kayu yang bagus untuk penggunaan kecil. Kaisar Sakra Heaven dan Hegemon adalah makhluk hidup pada 2 tingkat yang berbeda.
Tidak ada yang pernah bisa melewati level seperti ini, melompati alam untuk berperang. Melihat ketiga pembangkit tenaga listrik besar ini, kulit Yue Mengli menjadi pucat. Dan saat ini, Ye Yuan sudah memulihkan ketenangannya. Itu hanya untuk melihat pedang kecil muncul di antara alisnya, tiba di tangannya. Li Er, kamu bersembunyi di ruang pedang Dao. Meskipun dunia batin Ye Yuan telah runtuh, membuka ruang di pedang Dao untuk membiarkan Yue Mengli berbaring rendah sampai badai bertiup tidaklah sulit. Wajah Yue Mengli menunjukkan ekspresi perjuangan, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak Yuan, jika kamu ingin melawan mereka, aku akan mati bersama denganmu. Ye Yuan dengan ringan membelai wajah Yue Mengli dan berkata sambil tersenyum, mengapa kakakmu Yuan mati? Aku berkata bahwa aku akan menikahimu. Saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Itu hanya 3 hegemoni biasa. Itu bukan masalah besar. Saat 3 hegemon besar mendengar, mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Hahaha, sentimen yang terdengar tinggi. Ye Yuan bocah, kamu memang seperti yang dikabarkan. Seorang pembual, ingin menggunakan ini untuk menggertak gadis ini, tidakkah menurutmu itu terlalu bodoh? Cisang berkata sambil tertawa keras. Di masa lalu, progenitor merasa bahwa kekuatanmu sedikit, dan dia tidak bisa diganggu denganmu. Kali ini, karena kita bergerak, apakah kamu pikir kamu masih bisa hidup? 3 hegemon biasa. Hur-hur, hari ini, kami akan memberitahu Anda apa yang disebut hegemon. Yu Lei berkata sambil terkekeh. Dengan ini, Yue Mengli menjadi lebih khawatir. Alam hegemon bukanlah lelucon. Jika itu Kaisar Sakra Heaven, bahkan jika 10 pembangkit tenaga listrik asal datang, Yue Mengli bahkan tidak akan khawatir. Tapi, melawan alam hegemon, bahkan jika itu adalah alam hegemon terlemah, itu juga bukan yang bisa dilawan oleh Ye Yuan saat ini. Ye Yuan memberinya tatapan menghibur dan berkata sambil tersenyum, tenang. Kapan aku berbohong padamu sebelumnya? Karena mereka berani datang, aku akan memastikan mereka tidak bisa kembali. Ketenangan Ye Yuan membuat Yue Mengli tenang. Sekarang setelah sampai pada ini, mereka tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka melarikan diri juga. Mereka hanya bisa menaklukkan atau mati. Mengatakan apapun yang berbagi hidup dan mati bersama, itu adalah lelucon. Dia tinggal di sini hanya akan mengalihkan perhatianmu Yuan. Lebih baik bersembunyi dan membiarkan Ye Yuan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Selesai mengatakan itu, dia mengangguk sedikit dan memasuki ruang pedang Dao. Di Blood Cloud Grand Array ini, tidak ada tempat yang lebih aman daripada ruang pedang Dao. Kecuali Ye Yuan mati, jika tidak, tidak ada yang bisa menyakiti Yue Mengli. 3 hegemon besar juga tidak memiliki niat untuk berhenti, tindakan Ye Yuan sama sekali tidak berarti bagi mereka. Pada kenyataannya, mereka bisa membunuh Ye Yuan dalam satu pertukaran. Cisang tersenyum ringan dan berkata, baiklah, bualan sudah selesai. Kami sudah bisa mengirimmu pergi. Dia baru saja akan menyerang, tetapi Meng Jin menghentikannya dan berkata, jangan. Bagaimanapun, kita harus terjebak di sini selama 7 hari. Seberapa membosankan membunuhnya dalam satu gerakan. Saya akan pergi bermain dengannya dan bersenang-senang. Cisang terkejut dan berkata sambil tersenyum, lanjutkan. Meng Jin memandang Ye Yuan, dan sosoknya tiba-tiba bergoyang, menghilang. Ekspresi Ye Yuan serius, segera merasakan bahaya datang dari segala arah. Dia tidak dapat membedakan sama sekali. Tatapannya sebenarnya tidak dapat menangkap jejak pihak lain. Ini adalah pertama kalinya dia berhadapan langsung dengan alam hegemon. Dia juga akhirnya merasakan kekuatan alam hegemon. Sementara itu, Cisang dan Yu Lei, 2 orang, bersikap santai, terlihat seperti menonton pertunjukan. Tiba-tiba, semua rambut di tubuh Ye Yuan berdiri. Rasa krisis yang kuat datang dari belakang. Tanpa ragu sedikit pun, semua esensi surgawi kekacauan di tubuh Ye Yuan mengalir keluar, berbalik untuk memblokir. Hur-hur, reaksimu cukup bagus, tapi sudah terlambat. Di samping telinganya terdengar kekek Meng Jin. Ye Yuan berbalik tetapi menemukan bahwa wajah Meng Jin sebenarnya sudah menempel di wajahnya sendiri. Itu hanya untuk melihatnya menekuk jarinya dan menjentikkan dengan ringan. Semuanya tampak begitu kasual. Bang! Sebuah kekuatan yang kuat langsung membanjiri tubuh Ye Yuan. Tubuh Ye Yuan terbang seperti bola meriam, lintasannya hampir tidak dapat dilihat dengan jelas. Hanya dengan satu pukulan,
dada Ye Yuan langsung ambruk. Kekuatan jentikan jari benar-benar hebat. Tapi, sosok Ye Yuan belum berhenti ketika suara Meng Jin muncul di samping telinganya lagi. Apakah kamu pikir ini akan berakhir seperti ini? Seluruh tubuh Ye Yuan menegang, esensi surgawi kekacauan mengalir lagi, secara paksa mengubah lintasan penerbangannya. Tapi perasaan bahaya itu mengikutinya seperti bayangan. Ye Yuan mendesak teknik gerakannya ke ekstrim, mengubah jalur beberapa kali di udara. Namun, dia tidak bisa melepaskan Meng Jin sama sekali. Di samping, Qi-Sang tersenyum dan berkata, Meng Jin sedang bermain kucing menangkap tikus. Yu Lei juga tersenyum dan berkata, sebelum datang, Tuan Yisue berbicara tentang betapa supernaturalnya anak ini. Saya bahkan berpikir bahwa dia bisa menarik minat saya. Melihatnya sekarang, itu juga tidak lebih dari ini. Petik 2. Qi-Sang menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu. Hanya melihat hal-hal dari sekarang, kekuatan Ye Yuan memang menakutkan. Bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik asal biasa, akan sulit untuk melakukan apapun padanya juga. Selanjutnya, inilah Grand Array Blood Cloud. Semua aturan ditetapkan oleh progenitor Bloodstone. Asal spasialnya sedang dibatasi hingga tingkat terbesar di sini. Kalau tidak, itu benar-benar tidak akan mudah untuk membunuhnya. Petik 2. Mulut Yu Lei melengkung, dan dia berkata dengan nada menghina, jadi apa? Di Blood Cloud Grand Array ini, dia hanya bisa menjadi tikus kecil dan menjadi hiburan bagi kita. Qi-Sang berkata, mungkin itu masalahnya, tetapi esensi surgawi kekacauan ini memang kuat juga. Dia menerima beberapa gerakan dari Meng Jin dan sebenarnya tidak mati. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik asal biasa, mereka akan mati beberapa kali juga. Petik 2. Yu Lei tersenyum dan berkata, hanya dengan begitu ini akan menjadi sedikit menarik. Kalau tidak, bukankah kita akan sangat bosan dalam 7 hari ini? Kedua orang itu saling bertukar pandang dan tersenyum. Pertarungan semacam ini juga membuat kewaspadaan mereka dari sebelumnya menguap begitu saja. Meng Jin bahkan belum menggunakan 10% dari kekuatannya, dan Ye Yuan sudah benar-benar dikalahkan sampai dia tidak memiliki tempat tanpa cedera di tubuhnya. Tidak peduli seberapa mengerikan dia, tidak mungkin untuk membalikkannya juga. Karena itu, mereka bisa bersenang-senang selama 7 hari ini. Pertarungan Meng Jin dan Ye Yuan benar-benar sepihak. Ini adalah permainan kucing menangkap tikus. Meng Jin tidak terburu-buru untuk membunuh Ye Yuan sama sekali. Bahkan jika dia tidak bergerak, Ye Yuan harus berusaha sekuat tenaga juga. Hur-hur, apakah ini jenius yang menggerakkan semua surga? Terlalu mengecewakan. Saya hanya menggunakan 1 jari, kamu bahkan tidak bisa mengalahkan 1 jariku. Suara mengejek Meng Jin datang dari dalam awan darah. Saat ini, Ye Yuan berlumuran darah, terengah-engah, lelah karena terus berlari. Bagaimana dia bisa memiliki energi untuk peduli dengan ejekannya? Tiba-tiba, alis Qi-Sang sedikit berkerut, dan dia berkata, apakah Anda merasa bahwa kecepatan Ye Yuan tampaknya sedikit lebih cepat? Yu Lei sedikit terkejut dan segera tertawa dan berkata, Qi-Sang, apakah kamu telah ditakuti secara konyol oleh Tuan Yisue? Apakah perlu bertele-tele seperti ini? Anak laki-laki ini hanyalah kaisar surga sakra yang lebih rendah. Itu saja, dia cepat. Seberapa cepat dia bisa? Bagaimanapun, saya tidak merasakan apa-apa. Petik 2. Qi-Sang sedikit mengangguk dan berkata, mungkin aku terlalu sensitif. Melihat dari dekat, sepertinya itu benar-benar tidak. Petik 2. Di luar Blood Cloud Grand Array, situasi pertempuran Grand Bright Jade Complete Heaven juga sangat buruk. Setengah hari telah berlalu. Sekte pengobatan ekstrim menderita banyak korban. Kali ini, ketika Yisue datang, dia membawa kekuatan beberapa kali lebih banyak dari sebelumnya. Hanya pembangkit tenaga Great Beyond sebanyak 10 orang. Hur-hur, diganggu seperti ini, kamu bukan tandinganku. Anda tidak perlu berpikir terlalu banyak. Qi-Sang mereka bertiga adalah ahli top di antara hegemoni biasa. Ye Yuan tidak punya kesempatan sama sekali. Yisue memandang Mitian dan berkata sambil tersenyum ringan. Bab 3089, Pertempuran Berdarah. Di atas langit, 2 naga besar saling menyilangkan pedang, bertarung sampai kekosongan hancur. Yisue berubah menjadi naga darah dan benar-benar menekan Mitian yang kuat. Tidak ada yang mengira bahwa Grand Bright Jade Complete Heaven yang sangat kecil benar-benar menjadi tulang yang paling sulit untuk digigit.
Namun, itu berakhir di sini juga. Dari atas langit terdengar suara Yisue. Jika Anda ingin menelan surga lengkap Grand Bright Jade, Anda semua harus mematahkan beberapa gigi juga. Tak tertandingi, bunuh. Petik 2. Hur-hur, sarana hegemon space memang tangguh. Hanya saja aku tidak tahu berapa lama Ye Yuan bisa bertahan di dalam Blood Cloud Grand Array. Ekspresi Mitian menjadi gelap, dan gerakannya benar-benar memiliki sedikit cacat tambahan. Ingin berbicara tentang cara Mitian, itu sebenarnya lebih kuat dari Yisue. Mencapai wilayah mereka, sulit untuk menentukan pemenang untuk memulai. Tapi dia terus-menerus khawatir tentang keselamatan Ye Yuan dan tidak bisa fokus sama sekali. Semakin dia ingin menghabisi Yisue dengan cepat, semakin dia ditekan. Yisue juga memanfaatkan secara tepat jiwa Mitian dan secara bertahap mengambil alih. Untuk sekte pengobatan ekstrimku, bertarung sampai akhir tanpa mundur. Anjing berdarah, ayahmu akan bertarung habis-habisan dengan kalian semua. Hahaha, banyak hal seperti anjing, terlalu lemah. Seorang murid sekte pengobatan ekstrim membunuh 3 darah berturut-turut, mengalami luka parah, mengeluarkan tawa liar. Namun, beberapa Bloodkin lainnya sudah menyerbu seperti angin kencang. Bang! Dengan beberapa Bloodkins menyerang serempak, murid sekte pengobatan ekstrim yang tertawa keras sebelum kehilangan nyawanya. Tangisan yang menyedihkan tak henti-hentinya ada di sekte pengobatan ekstrim. Pertempuran ini terlalu menyedihkan. Menghadapi musuh yang jumlahnya beberapa kali lipat dari mereka, para elit Grand Bright Jade Complete Heaven bertempur sampai mati tanpa mundur. Orang-orang ini semua adalah seniman bela diri jenius yang dipersiapkan oleh Mitian dan Ye Yuan. Kekuatan mereka tidak biasa. Tapi ada terlalu banyak darah. Mereka tidak bisa dibunuh seluruhnya. Pasukan Grand Bright Jade Complete Heaven didirikan dengan sekte pengobatan ekstrim sebagai basisnya, ditambah para elit dari berbagai ras. Tapi sekarang, mereka benar-benar bertarung habis-habisan dengan perlombaan darah menggunakan nyawa mereka. Harganya sangat berat. Feng Xiaotian sendiri menghadapi 4 hegemon puncak yang hebat dan sangat tegang, meskipun dia telah menembus puncak hegemon sekarang juga. Salah satunya adalah musuh lamanya saat itu, Blood Promise. Cakrawala darah ekstrim. Tangan melankolis hebat Gale hebat. Di atas langit, Feng Xiaotian dan Blood Promise bertukar pukulan. Seluruh tubuh Blood Promise bergetar hebat, dan dia langsung diledakkan terbang. Feng Xiaotian mengangkat kepalanya ke langit dan tertawa terbahak-bahak ketika dia berkata, Blood Promise, aku belum melihatmu selama bertahun-tahun, tapi kamu masih sama tua dan tidak berguna. Jika kamu tidak mengandalkan angka, ayahmu akan membunuhmu sekarang. Janji darah berlumuran darah, dan dia berteriak dengan marah, Feng Xiaotian, jangan sombong. Hari ini akan menjadi hari kematianmu. Feng Xiaotian tidak peduli dan berkata sambil tertawa keras, ayo. Ingin membunuhku, kalian semua harus membayar harganya juga. Selesai berkata, 3 orang lainnya sudah bergegas masuk, mengepung Feng Xiaotian. Feng Xiaotian memiliki niat bertarung yang menakjubkan dan sama sekali tidak takut. Bertarung, bertarung, bertarung. Saudara, tempat ini adalah tanah panas yang kita lindungi. Jangan biarkan itu dinodai oleh anjing-anjing darah ini. Kita akan membunuh mereka bersama-sama sampai tidak ada satu bagian pun dari armor yang tersisa. Feng Xiaotian melolong panjang dan bentrok bersama dengan keempat orang itu. Pertarungannya secara alami tidak semudah yang terlihat di permukaan. Kenyataannya, dia sudah terluka parah sekarang. Hanya saja dia terus-menerus membidik Blood Promise dan membombardirnya tanpa pandang bulu, sama sekali mengabaikan yang lain. Blood Promise juga berada di bawah tekanan besar. Dihajar oleh Feng Xiaotian, Blood Promise secara alami juga memiliki perut yang penuh amarah. Benar saja, dia menemukan celah, dan cakrawala ekstrim darah menghantam Feng Xiaotian. Feng Xiaotian merasakan kulit kepalanya tergelitik. Mengetahui bahwa dia tidak bisa menghindarinya tepat waktu lagi, dia benar-benar maju bukannya mundur, bertabrakan dengan hegemon ras darah yang datang secara langsung. Angin guntur berubah. Mati untukku. Pada saat kritis, Feng Xiaotian mengirim gerakan. Lawannya jelas tidak menyangka bahwa Feng Xiaotian sebenarnya begitu berani menghadapi kematian. Ledakan. Hegemon puncak ras darah itu sebenarnya dimusnahkan oleh Feng Xiaotian dalam satu gerakan dan mati total. Tapi setengah dari tubuh Feng Xiaotian juga langsung terpesona. Darah segar menetes ke sudut pakaiannya, terlihat sangat tragis. Berlumuran darah,
Feng Xiaotian masih tertawa keras dan berkata, Blood Promise, kalian benar-benar sampah. 4 lawan 1 dan kamu sebenarnya masih memiliki satu yang terbunuh olehku. Petik 2. Ekspresi Blood Promise sangat jelek. Meskipun langkahnya berhasil, dia tidak menyangka bahwa mereka benar-benar kehilangan hegemon puncak. Sekelompok orang sekte pengobatan ekstrim ini, mereka semua gila. Niat bertarung pembangkit tenaga listrik Grand Bright Jade Complete Heaven terlalu kuat. Terutama Feng Xiaotian, setelah mengalami pembaptisan kota raksasa Qi Selatan, tekadnya teguh sampai membuat orang takut. Cedera ini, jika itu terjadi pada orang lain, itu akan menjadi masalah hidup dan mati untuk waktu yang lama. Tapi Feng Xiaotian bahkan tidak mengerutkan alisnya. Niat bertarungnya masih melonjak. Terus. Feng Xiaotian, kursi ini akan mengantarmu pergi sekarang. Darahmu akan berubah menjadi bagian dari ras darahku. Anda harus merasakan kemuliaan tertinggi. Petik 2. Ledakan. Menderita pukulan lain, kedua mata Ye Yuan menjadi gelap, dan dia hampir pingsan. Meng Jin masih hanya menggunakan 10% dari kekuatannya, tapi dia sudah menghabiskan tenaganya. Jenius yang reputasinya mengejutkan semua surga tidak lebih dari ini juga. Nak, kamu terlalu lemah. Meng Jin berkata sambil tertawa. Seorang Pang yang bahkan progenitor harus menderita kerugian di tangan, dia sedang dipermainkan di telapak tangannya. Perasaan seperti ini sangat luar biasa. Ye Yuan terengah-engah tetapi memaksakan senyum dan berkata, apakah kamu sangat senang dengan dirimu sendiri sekarang? Segera, Anda akan menyesal tidak membunuh saya segera. Petik 2. Meng Jin acuh tak acuh dan berkata sambil tertawa keras, di ranjang kematianmu, kamu masih berani mengancam kursi ini. Nak, kursi ini hanya menggunakan 10% dari kekuatanku sampai sekarang. Ayo, keluarkan kekuatanmu dan buat aku menyesalinya. Meng Jin, berhenti bermain. Kirim dia dalam perjalanan, kata Qi Sang. Meng Jin terkekeh dan berkata, oke, aku akan mengirimnya dalam perjalanan. Anak ini terlalu lemah. Itu membosankan. Setelah bermain-main dengan Ye Yuan selama setengah hari, Ye Yuan tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan. Meng Jin juga sudah merasa agak membosankan. Selesai berkata, dia mengacungkan satu jari, membidik lurus ke arah Ye Yuan. Jari ini lebih kuat dari sebelumnya. Ye Yuan hanya merasa bahwa jari ini akan menembus cakrawala, meskipun dia masih belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Tapi saat itu, tubuh Ye Yuan tiba-tiba meletus dengan 7 aliran cahaya yang mengalir. Ketujuh aliran cahaya yang mengalir ini semuanya berwarna berbeda, mirip dengan pelangi. Setelah cahaya yang mengalir keluar, itu benar-benar membentuk formasi susunan. Ledakan. 7 aliran cahaya yang mengalir bergetar kuat. Seolah-olah itu akan runtuh di bawah jari ini. Sosok Ye Yuan juga secara eksplosif mundur beberapa ratus langkah bersama dengan 7 aliran cahaya yang mengalir. Tetapi 7 aliran cahaya yang mengalir pada akhirnya masih stabil. Ye Yuan benar-benar menerima jari ini. Ekspresi Meng Jin menjadi gelap, langsung merasa kehilangan muka. Kekuatan jari ini beberapa kali lipat dari sebelumnya. Tapi itu benar-benar diterima oleh Ye Yuan. 7 garis cahaya yang mengalir menyebar dan perlahan berputar di sekitar Ye Yuan. Memfokuskan mata untuk melihat, itu sebenarnya 7 gunung kecil. Gunung segudang alam. Ye Yuan memang cukup beruntung di istana surgawi labirin. Dia menemukan ketujuh pegunungan Myriad Realms pada akhirnya. Ye Yuan memanfaatkan kekacauan sungai abadi dan sepenuhnya menguduskan kembali 7 pegunungan Myriad Realms. Gunung Myriad Realms saat ini, kekuatannya bahkan lebih kuat dari saat itu di tangan Hegemon Chaos. Ye Yuan memandang Meng Jin dan berkata sambil mencibir, Hegemon sampah. Tidak lebih dari ini. Pupil Meng Jin mengerut, dan dia berteriak kaget, harta karun surgawi yang kacau. Saya tidak menyangka bahwa bocah ini sebenarnya masih memiliki kartu truf seperti itu. Namun, hal ini adalah pemborosan yang tidak disengaja dari pemberian dewa yang baik di tangan Anda. Karena Anda memberi kursi ini harta karun, kursi ini akan menerimanya.